Bruno Fernandes sedang mendorong diskusi kontrak baru dari Manchester United yang akan membawanya ke kelompok gaji tertinggi bersama Rashford, Casemiro dan Sancho. Kemungkinan besar Ineos akan menolak dan Bayern Munich mengintip celah mendatangkan Bruno. Sementara itu klub menyatakan bahwa Rasmus Højlund akan mengenakan nomor punggung 9 mulai musim depan. Manchester United akan mengeluarkan staf dari kantin utama di tempat latihan klub. Sebagai bagian dari perombakan yang sedang berlangsung di bawah Sir Jim Ratcliffe dan grup Ineosnya, mereka yang tidak bekerja secara langsung dengan tim utama tidak lagi dapat bersantap bersama mereka. Sofyan Amrabat ingin bertahan di MU, terutama setelah menunjukkan kepada para penggemar pemain seperti apa yang bisa ia hasilkan di bulan terakhir musim ini. Dia suka tinggal di Manchester dan merasa bahwa timnya bagus tanpa keunggulan itu yang dia alami di klub lain. Dalam beberapa hari ke depan Sofyan akan berdiskusi dengan manajemen klub. Amrabat pergi menemui Ten Hag sebelum pertandingan versus Arsenal dan memohon untuk memulai permainan di posisi nomor 6 favoritnya. Memang United kalah 1-0, tim dan Amrabat khususnya memiliki permainan terbaiknya untuk klub jauh lebih baik. Ini menjelaskan bagaimana dia masuk ke starting 11 dan mendapatkan tempat di final Piala FA. Harry Maguire yang menikmati kebangkitan musim ini hanya menjadi starter dalam 16 pertandingan di musim pertama Erik ten Hag sebagai manajer. Di musim kedua pelatih Belanda, Maguire berhasil tampil sebanyak 25 kali sebagai starter. Profesionalisme dan kemauan pemain berusia 31 tahun untuk tampil mengesankan, meskipun terus-menerus dikritik, dipuji oleh bos asal Belanda itu, begitu pula hasratnya untuk mendapatkan starter, dan kemauan untuk terus bermain meski menderita. Krisis cedera parah yang dialami lini belakang juga membantu peluang Maguire, tetapi jika klub akhirnya mendapatkan lebih dari satu bek tengah musim panas ini, masa depan mantan bintang Leicester City itu bisa saja hilang dari Old Trafford. Kontraknya saat ini berakhir pada tahun 2025 dan klub memiliki opsi untuk memperpanjang 1 tahun, namun mengingat usianya yang semakin bertambah, Ineos mungkin berpikir yang terbaik adalah memindahkannya karena ia memiliki banyak peminat yang mengejar tanda tangannya. West Ham United tetap tertarik, Bayern Munich juga disebut-sebut sebagai kemungkinan tujuan mereka. Football Italia mengklaim bahwa MU telah berdiskusi dengan AC Milan dan telah menawarkan mantan kapten mereka ke raksasa Italia. Saat ini belum ada kejelasan apakah tim Serie A tersebut akan menerima umpan tersebut. Nilai pasar Maguire mencapai 18 juta euro menurut Transfermarkt. Ineos sebaiknya mendapat penghasilan lebih dari itu. Chelsea akan bertemu dengan perwakilan Michael Olise dalam beberapa hari mendatang, dengan maksud untuk secara proaktif menyelesaikan kesepakatan. Klub London mengambil langkah agresif untuk memastikan mereka mengalahkan Manchester United dalam mendapatkan pemain Prancis itu. Upaya mereka dibantu oleh hubungan Olise yang sudah ada sebelumnya dengan spesialis rekrutmen Chelsea, Joe Shields. Tergantung Olise sekarang mau menunggu MU atau menerima Chelsea. Ini adalah langkah kedua Chelsea membajak incaran MU. Sebelumnya mereka sukses mengkudeta Tosin yang juga berdiskusi dengan MU. Dikabarkan alasan sebenarnya Tosin berbelok ke Chelsea, United tidak bersedia memenuhi tuntutan gaji Tosin Adarabioyo, sekitar 140.000 pound per minggu, untuk apa yang mereka anggap sebagai opsi rotasi menurut Muketeers. Bukan hanya Tosin dan Olise, Chelsea juga semakin dekat memenuhi permintaan Benjamin Sesko, target MU lainnya. Sidang atas 115 dugaan pelanggaran yang dilakukan Man City dijadwalkan pada bulan November. Sidang tersebut, yang diperkirakan akan berlangsung selama 6 minggu, dapat mengakibatkan denda besar bagi pemilik klub, dan bahkan mungkin degradasi bagi tim asuhan Pep Guardiola. Manchester City meluncurkan tindakan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Liga Premier.
Hal ini telah memicu perang saudara di antara klub-klub, yang sidangnya akan dimulai pada 10 Juni. City menggambarkan peraturan keuangan PL sebagai tirani mayoritas. 19 klub Liga Premier lainnya telah diundang untuk berpartisipasi dalam tindakan hukum yang diluncurkan oleh City, dan antara 10 dan 12 klub telah melangkah maju. Menolak, memberikan pernyataan saksi atau surat yang merinci bukti untuk mendukung pembelaan Liga Premier. Klub-klub tersebut menilai apa yang dilakukan Manchester City akan menghancurkan daya saing liga terpopuler di dunia tersebut. Cerita dimuat Times Sport, dikatakan City berpendapat bahwa peraturan saat ini akan membatasi kemampuan mereka untuk membeli pemain terbaik dan memaksa mereka untuk membebankan biaya lebih banyak kepada penggemar untuk tiket. Mereka mengatakan mereka mungkin juga harus memotong pengeluaran untuk pengembangan pemuda, sepak bola perempuan, dan program kemasyarakatan. Secara sederhana, pengelola City berpendapat Abu Dhabi seharusnya bisa mensponsori stadion atau jersey dengan harga berapapun yang mereka inginkan. Sementara itu, klub Liga Premier lainnya tetap berpegang pada aturan. City sedang mengolok-olok Liga Primer. Manchester United telah mengidentifikasi Ben Sheaf dari Coventry City sebagai opsi untuk rencana musim panas mereka. Sang pemain tampil mengesankan sepanjang musim dan bersinar saat melawan United pada pertemuan mereka di bulan April. Sheaf berusia 26 tahun pada bulan Februari dan biayanya berkisar 17 juta euro hingga 25 juta euro. Kapten Coventry ini adalah salah satu pemain klub yang paling berpengaruh. Mantan lulusan Arsenal ini telah menarik minat sejumlah klub termasuk tim Liga Premier, Fulham dan Crystal Palace, serta Luton Town. Tentu saja itu semua bergantung pada ambisi pribadi Sheaf. Jika ia kurang sabar mungkin akan tertarik untuk pindah lebih cepat, dan pada saat itulah pihak The Sky Blues kemungkinan besar akan terpaksa menjualnya. Ben Sheaf dikenang sebagai penendang terakhir Coventry dalam adu penalti lawan MU di semifinal FA Cup. Sheaf mengirim tendangan melewati mister gawang dalam adu penalti, meninggalkan Højlund sebagai penendang MU untuk memenangkannya. Manchester United telah menjalin kontak dengan perwakilan Youssouf Fofana. Banyak tim telah menghubungi Fofana dan agennya untuk menawarkan kesepakatan yang menguntungkan yang hampir pasti membuat gelandang muda tersebut meninggalkan Monaco musim panas ini. Pemain berusia 25 tahun ini bahkan belum berada di puncak karirnya, jadi membelinya sekarang akan menjadi kesepakatan yang menguntungkan bagi sebagian besar klub yang bisa mendapatkan setidaknya 3 hingga 4 tahun lagi darinya. PSG di Liga Prancis ingin membeli gelandang tersebut, bersama dengan Atletico Madrid di La Liga Spanyol, Arsenal dan Manchester United di Liga Premier, dan AC Milan juga di Serie A. Fofana benar-benar memiliki pilihan di liga mana dia ingin bermain untuk musim mendatang. Semua bergantung pada uang transfer, klausul pelepasan, gaya kepelatihan, informasi taktis, dan ketersediaan pemain. Sebuah sumber mengatakan kepada media, pagi ini ada agen yang hadir di Carrington hari ini, dan beberapa taksi sedang menunggu di luar. Branding agensi Gestifute terlihat pada beberapa barang miliknya. Gestifute menjaga Leny Yoro, Joao Neves, Ryan Ait-Nouri, dan lainnya. Inilah mengapa Manchester United harus mengeluarkan lebih dari 80 juta euro untuk Joao Neves. Neves yang berusia 19 tahun mengendalikan lini tengah seperti perdana Casemiro. Lalu bayangkan apa jadinya jika dia, Kobbie Mainoo, dan Bruno Fernandes bermain bersama. Manchester United baru-baru ini mengirimkan penawaran perdana mereka ke meja Benfica. Mereka memberikan tawaran yang cukup besar untuk Neves. Tawaran senilai 60 juta euro diberikan Setan Merah untuk jasa sang gelandang. Tawaran perdana MU itu ditolak mentah-mentah oleh manajemen Benfica. Mereka menginginkan tidak kurang dari 100 juta euro untuk jasa Neves. Manchester United juga sedang mempersiapkan tawaran senilai 51 juta pound
untuk mengontrak bek kiri AC Milan, Theo Hernandez. Tak hanya itu, tawaran perdana untuk Yoro juga sedang disiapkan. Manchester United juga mengonfirmasi pembicaraan sedang berlangsung mengenai kesepakatan baru untuk Jonny Evans dan Tom Heaton. Meski review musim masih belum pasti kapan selesai, Jason Wilcox bekerja cepat demi memuluskan perekrutan MU. Menariknya, penawaran kontrak baru Evans adalah ide dari Ten Hag. Akankah akhirnya Ineos mempertahankan Erik? Dilaporkan juga, diskusi tetap terbuka dengan Shola Shorekere mengenai potensi kontrak baru, sementara Carly McNeil, Brandon Williams, serta Omari Forson mencari peluang baru di tempat lain. United juga merekrut Toby Craig, mantan karyawan Chelsea dan Manchester City, menjadi Chief Communication Officer MU yang baru.